Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kayla Andrina Kiswara dengan nomor induk mahasiswa 141062223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini skrip saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Tayangan Iklan di Aplikasi TikTok Terhadap Minat Audiens. Survei dilakukan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020 sampai 2022. Uh, untuk latar belakang penelitian ini pada bab 1, yaitu di era globalisasi ini pertumbuhan teknologi sangatlah pesat tanpa terhalang apapun. Hampir di setiap harinya kita menghabiskan waktu untuk memanfaatkan teknologi tersebut, baik secara tidak sadar maupun secara sadar. Salah satu teknologi yang sering kita jumpai adalah media iklan. Membahas tentang iklan, perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi kecerdasan buatan hingga hiburan seperti TikTok memanfaatkan iklan untuk menarik audiens mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini didukung dengan adanya video yang muncul dalam beranda dan juga fitur shop yang ada di aplikasi tersebut. Iklan adalah jenis komunikasi pemasaran yang mengacu pada semua teknik komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjaga konsumennya dan menyampaikan pesannya. Pengertian ini dikutip oleh William Wells dalam buku William Wells 2023. Saat ini, perikanan merupakan salah satu hal yang tidak dapat kita hindari, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mirip dengan iklan, kita juga sulit menghindari kampanye iklan ketika produk dan layanan ditawarkan oleh orang-orang, terutama yang terdekat dengan kita. Namun, dengan semakin termajunya teknologi, periklanan juga menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Diikuti dengan perkembangan media, pada awalnya teknologi berkembang menjadi sesuatu yang dapat digunakan perusahaan untuk mengiklankan produknya. Namun banyak iklan yang seringkali begitu membosankan dan mengganggu, sehingga banyak orang mulai tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, iklan harus semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Kedua, bentuk promosi yang digunakan di Indonesia karena jangkauan audiensnya mudah adalah iklan. Dengan banyaknya iklan atau audiens atau masyarakat akan ikut merasakan dampak dari iklan tersebut. Audiens akan merasakan kejenuhan karena banyaknya terpaan iklan yang muncul dan mengganggu aktivitasnya. Menurut data yang dikutip dari laman Ekonomi Bisnis, hasil penelitian oleh perusahaan teknologi iklan global The Trade Desk dan YouGov menemukan bahwa 73% konsumen di Indonesia menyadari bahwa iklan berperan penting dalam mendukung konten gratis di internet terbuka. Mereka cenderung memilih menonton iklan daripada mendaftar ke layanan premium. Studi tersebut merupakan bagian studi online yang besar terhadap orang dewasa berusia 18 tahun ke atas di 9 negara yang dilakukan oleh YouGov atas nama The Trade Desk yang melibatkan 2.135 responden dari Indonesia. Hasil ini dimanipulasi dan ditimbang dan mewakili orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh atau 52% konsumen Indonesia lebih suka melihat iklan yang relevan saat menjelajahi konten di internet terbuka. Fakta ini terkait dengan munculnya kebiasaan baru masyarakat Indonesia yang lebih sering berdiam diri di rumah. Pengiklan membuat iklan untuk memenuhi tujuan tertentu dan dengan fokus mengarahkan iklan tersebut ke audiens. Dikutip melalui William Wells 2003. Pada akhir tahun 2019, TikTok, khususnya di Indonesia, memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasinya untuk mengembangkan bisnis melalui aplikasi TikTok dengan memasang fitur ads. Apakah TikTok Ads adalah tren baru? TikTok Ads merupakan alat menyediakan fitur targeting dan advertising creation, insight report, dan advertising management untuk kreator di TikTok. Jangan salah, alat ini sekarang bisa dibilang sebagai tempat yang kuat pada brand untuk mendapatkan perhatian dari banyak pengguna TikTok, bahkan hingga seluruh dunia. Algoritma TikTok memberi kesempatan kepada setiap videonya yang diunggah untuk masuk ke timeline seseorang tanpa mengikutinya terlebih dahulu. Jadi, kita bisa melihat video yang tidak masuk ke dalam following kita. Selain itu, algoritma TikTok membagi setiap pengguna berdasarkan suka pada video mereka yang mereka tonton, yang akan memberi peluang bagi video yang diunggah untuk dilihat oleh pengguna TikTok lainnya di seluruh dunia.
Algoritma ini juga dianggap lebih adil karena pengguna tidak harus memiliki akun besar terlebih dahulu agar konten terlihat. Dengan algoritma yang menurut pengguna TikTok cukup baik, banyak brand melakukan pemasaran di TikTok, mulai dari melakukan TikTok Live hingga menggunakan iklan TikTok untuk beriklan. Iklan yang tepat sasaran memungkinkan iklan menjangkau audiens target yang diinginkannya. Selanjutnya, TikTok Shop adalah fitur perdagangan sosial yang memungkinkan pengguna dan pembuat untuk mempromosikan dan menjual produk mereka melalui TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis mulai September 2021. Fitur ini akan tersedia bagi pengguna akun bisnis di beberapa negara lain, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Indonesia. Fitur belanja ini muncul di TikTok sebagai respon atas peningkatan penjualan berbagai produk setelah brand dipromosikan melalui platform media sosial tersebut. Selanjutnya, ini terdapat database pengguna TikTok 2018 sampai 2022. Dilansir dari Databox, jumlah pengguna TikTok terus bertambah. Dengan hal ini, iklan yang dimaksudkan dalam aplikasi ini mungkin mendapatkan hasil yang positif untuk pembisnisnya, karena menaikkan engagement dari brand tersebut. Lalu, selanjutnya ada perumusan penelitian. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka saya sebagai peneliti merumuskan masalah dalam penelitian kali ini, yaitu apakah terdapat pengaruh dari terpaan tayangan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat audiens. Lalu selanjutnya tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari terpaan tayangan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat audiens. Lalu untuk manfaat penelitiannya, untuk manfaat penelitian akademis, mungkin hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi pemasaran dan terpaan iklan. Untuk yang kedua, manfaat penelitian praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi ilmu komunikasi, khususnya praktisi advertising, mengenai terpaan iklan dan minat beli audiens terhadap produk yang diiklankan. Lalu selanjutnya bab 2, landasan teori. Konsep iklan sendiri itu definisikan dalam Adrian Palmer 2004, merupakan segala bentuk komunikasi non-personal yang membayar tentang ide-ide, barang, atau jasa yang disampaikan melalui saluran media atau seleksi, di mana konsep iklan adalah bagaimana mengupayakan segala bentuk komunikasi sebagai bentuk ide yang dijual dengan tujuan menarik perhatian khalayak. Secara umum, kata iklan sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu advertere, yang memiliki arti menarik perhatian dengan kata lain. Akan tetapi, semenjak adanya interupsi cara kerja iklan menarik perhatian dengan cara memperhatikan iklan yang dikumpulkan oleh orang lain, periklanan adalah segala bentuk yang membayar dari presentasi non-personal dan promosi ide-ide barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor jelas. Iklan sendiri adalah komunikasi berbayar yang digunakan untuk membujuk seseorang agar membeli produk atau jasa dari sponsor tertentu. Iklan disampaikan bisa melalui media dan dapat berupa cetak seperti majalah, koran, atau luar ruangan, radio atau televisi, atau statis atau digital, yang berbasis video. Iklan tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan tetapi juga membujuk terutama kepada pembeli potensial, dengan menyatakan bahwa produk yang satu lebih baik dari yang lain. Menciptakan kesan atau citra, iklan selalu berusaha untuk menciptakan iklan yang sebaik mungkin. Misalkan dengan menggunakan warna, ilustrasi, tabel, dan susunan yang menarik, yang bisa menarik audiens dengan sangat mudah. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menciptakan kesan tertentu di kalangan masyarakat melalui iklan, sehingga pembelian dapat dilakukan secara rasional dan ekonomis. Lalu selanjutnya komunikasi pemasaran. Komunikasi sendiri merupakan dasar dari setiap hubungan manusia dan melibatkan pertukaran informasi, ide, dan emosi. Selanjutnya komunikasi pemasaran adalah istilah umum untuk semua fungsi komunikasi yang digunakan untuk memasarkan produk atau memasarkan produk lain. Tujuan utama dari komunikasi pemasar ini adalah untuk meningkatkan daya persuasi produk bagi pelanggan. Dikutip dari Kitchen dan
Placemaker 2004. Komunikasi pemasar juga merupakan proses di mana seorang pemasar mengembangkan dan menyajikan seperangkat rangsangan komunikasi yang tepat kepada audiens target yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan serangkaian tanggapan yang diinginkan dari perusahaan. Secara tradisional, alat atau bagian dari komunikasi pemasar meliputi periklanan, hubungan masyarakat, promosi, pemasaran langsung, penjualan pribadi, pemasaran internet, dan sponsor. Lalu, komunikasi pemasar berkaitan erat dengan kegiatan komunikasi lain yang juga dibutuhkan perusahaan untuk melakukan bisnis. Pemasaran dianggap sebagai algoritma atau cara kerja yang memanfaatkan peluang untuk memfasilitasi penyebaran ide-ide produktif di masyarakat. Bagi banyak manajer pemasaran komunikasi pemasaran adalah periklanan komunikasi pemasaran menurut Ferry 2002 juga dihipotesiskan sebagai koin yang memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah penawaran atau ekspresi, bagian dari komunikasi pemasaran yang berkaitan erat dengan pengiriman informasi yang efektif dan efisien tentang bisnis dan produk ke segmen pelanggan atau audiens. Sisi kedua adalah pertanyaan atau kesan. Bagian dari tugas komunikasi pemasaran ini berkaitan dengan belajar dari orang lain tentang minat dan nilai mereka, dan menghubungkannya dengan minat mereka yang bekerja dalam bisnis tersebut. Logikanya, tindakan ini harus mendahului gagasan promosi tentang keinginan produk dan kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya ada review literatur. Ada sejumlah penelitian yang terkait dengan variabel yang digunakan oleh saya sebagai peneliti dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Baik, saya langsung saja ke tabel penelitian terdahulu. Yang pertama, dengan judul Pengaruh Iklan Aplikasi TikTok Terhadap Minat Beli Mahasiswa Manajemen Syariah, yang diteliti oleh Wahyu Mujiarti pada tahun 2021. Untuk perbedaannya, teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang kedua, dengan judul Pengaruh Terpaan Iklan Shopee versi Blackpink Terhadap Brand Loyalty Mahasiswa Jakarta, yang ditulis oleh Sosilawati dan Lucia Savitri Satnia Utami pada tahun 2020. Perbedaannya teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang ketiga, pengaruh terpaan iklan promosi Shopee Flash Sale di televisi dan brand image terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan aplikasi Shopee, yang ditulis oleh Jessica Apolia Prayogi, Rino Rinaldo, dan Elvia Fardina pada tahun 2022 untuk teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang keempat, yang berjudul Efek Iklan Televisi Program Keluarga Berencana, yang ditulis oleh Irwan Syah pada tahun 2017 untuk perbedaannya penarikan sampel dan populasi. Lalu yang kelima, dengan judul Pengaruh Terpaan Iklan Tokopedia di Televisi dan Brand Equity Tokopedia terhadap minat konsumen untuk menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli online, yang ditulis oleh Anissa Wikantias dan Joko Setiabudi pada tahun 2016 untuk perbedaannya teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang keenam, dengan judul Pengaruh Terpaan Iklan Nasifik di Instagram terhadap keputusan pembeli produk Nasifik pada followers akun Nasifik @nafisikofficial.id, yang ditulis oleh Didik Tranggono, Ajam Dinitya Putri, dan Juwito pada tahun 2020 untuk perbedaannya teknik penarikan sampel dan populasi. Yang ketujuh, dengan judul Pengaruh Terpaan Iklan Vivo V15 di televisi terhadap minat beli konsumen, yang ditulis oleh Rifado Pardamean, Ispawati Asri, dan Puri Bestari Mardani pada tahun 2020 untuk perbedaannya teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang ke-8, dengan judul Pengaruh Terpaan Isi Pesan Iklan Akun TikTok Camille Beauty dengan menggunakan influencer terhadap minat beli produk Camille Beauty, yang ditulis oleh Andina Belinda Permata Ayu pada tahun 2022. Untuk perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang ke-9, pengaruh terpaan konten food vlogger MG Dalenov terhadap minat beli, yang ditulis oleh Susan Nurjana pada tahun 2021. Untuk perbedaannya teknik penarikan sampel. Yang terakhir adalah yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan dan Electronic Word of Mouth konten #Racun Shopee di TikTok terhadap minat beli produk something,
yang ditulis oleh Gultom dan Ruth Natania pada tahun 2022. Untuk perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan populasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel X dan Y. Untuk variabel X-nya sendiri, itu adalah terpaan iklan. Terpaan iklan atau yang bisa dikenal kayak sebagai exposure iklan adalah keadaan di mana masyarakat terpapar pesan atau informasi yang tersebar di media massa atau media sosial. Exposure juga dapat digambarkan sebagai tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu program media, baik di televisi maupun media lainnya. Paparan mengacu kepada keadaan di mana pemirsa atau pembaca terpapar informasi yang disebarluaskan yang terkandung dalam media massa melalui panca indera, pendengaran, dan penglihatan. Dalam penelitian ini, terpaan iklan sebagai variabel X. Lalu, exposure iklan dapat ditentukan oleh frekuensi, intensitas, dan durasi. Oleh karena itu, dimensi terpaan iklan adalah 3 hal yang disebutkan di atas, yaitu frekuensi, intensitas, dan durasi. Frekuensi mengacu pada seberapa sering seseorang atau pelanggan melihat, membaca, dan mengenal suatu iklan. Intensitas adalah sejauh mana konsumen atau orang yang melihat iklan tersebut memahami isi pesan dan informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Lalu, minat beli, selanjutnya minat beli sebagai variabel Y. Makna minat beli terkait dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu dan sejumlah unit dari produk tersebut untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, niat beli konsumen merupakan pendorong di balik keputusan pembelian suatu produk. Sedangkan menurut Kotler, minat beli mengacu pada perasaan bahwa seseorang mendapat rangsangan dari produk yang dilihatnya, sehingga menimbulkan minat untuk menggunakan produk tersebut dan kemudian menimbulkan minat atau keinginan untuk membeli produk yang dilihatnya. Lalu, untuk selanjutnya ada mode penelitian, yang dimana terdapat suatu gambar, terpaan iklan sebagai variabel X, lalu akan diteliti dengan minat beli sebagai variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Pada subbab pertama, kita akan membahas paradigma penelitian. Menurut Lexi J. Moleong, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur, bagian dan hubungannya, atau bagaimana bagian-bagian berfungsi, yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu. Sedangkan menurut Prof. Kasiram, paradigma adalah acuan longgar alam penelitian yang berupa asumsi, dalil, aksioma, postulat, atau konsep yang digunakan sebagai bentuk penelitian. Ada 2 paradigma yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah, yaitu paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Menurut Harmon, pada mulaian 2012 halaman 49, paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Berdasarkan pengertian-pengertian paradigma penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian merupakan akar bagi peneliti untuk mengkondisikan kerangka berpikirnya dalam melakukan penelitian terhadap masalah penelitiannya. Lalu, kita pada subbab selanjutnya, ada pendekatan penelitian. Dalam buku Malhotra 2010, page 139, dikatakan bahwa pendekatan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang isinya mengukur atau menguji sebuah data yang diterapkan dalam bentuk analisis statistik. Sedangkan dalam Creswell 2018, page 41, penelitian dengan pendekatan kuantitatif dinyatakan sebagai berikut. Quantitative research is its approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. Penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh antar 2 variabel, yaitu terpaan iklan sebagai variabel X, minat beli sebagai variabel Y. Tujuan peneliti melakukan
atau menggunakan pendekatan kuantitatif karena ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh antar terpaan iklan dengan minat beli audiens di aplikasi TikTok yang nantinya akan dianalisis secara statistik. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Ada 3 jenis metode penelitian seperti itu, yaitu eksploratif, deskriptif, dan interpretatif. Jenis penelitian eksploratif ini digunakan untuk membentuk pemahaman awal terhadap satu atau lebih fenomena yang masih mentah atau mendasar. Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan populasi atau fenomena yang sedang dipelajari, dan penelitian tersebut menjawab pertanyaan seperti apa yang salah, dan cenderung menjawab pertanyaan mengapa. Lalu jenis penelitian ini lebih banyak digunakan dalam metode kualitatif. Pada saat yang sama, penelitian ini penjelasan digunakan untuk melaporkan hubungan antara berbagai aspek atau variabel dari fenomena yang diteliti. Yang dikutip dari buku Wenzel and Baby 1994. Lalu selanjutnya ada populasi, sampel, dan penarikan sampel. Dalam buku Malhotra 2010 disebutkan bahwa populasi merupakan jumlah keseluruhan dari elemen yang akan diteliti. Sedangkan populasi di dalam Sekaran Baugi 2016 adalah sekelompok orang atau individu atau peristiwa dan hal-hal menarik yang ingin diteliti dan ingin ditarik hasil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang merupakan populasinya adalah audiens dari aplikasi TikTok yang akan diambil sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi, akan tetapi tidak semua dikatakan sampel adalah populasi. Sampel bisa dikatakan sebagai subkelompok dari populasi di mana peneliti bisa menarik kesimpulan dari sampel dan populasi yang diinginkannya. Dikutip dari Sekaran Baugi 2016. Teknik convention sampel yang merupakan teknik penaikan sampel yang mudah bagi peneliti karena diambil paling cepat dan berada di waktu yang sama. Dalam Malhotra 2010, dalam hal ini, peneliti mengambil sampel yang paling cepat menggunakan kuesioner sampai dengan jumlah 17 responden. Lalu selanjutnya, ukuran sampel. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel yang dibutuhkan. Adapun rumus Slovin sebagai berikut. N sama dengan N per 1 plus N E kuadrat. Untuk keterangannya, N kecil sebagai ukuran sampel, N kapital sebagai ukuran populasi, dan E sebagai standar error 10% atau 0,1. Dari perhitungan menggunakan rumus Slovin, maka minimal sampel yang harus ada pada penelitian ini sejumlah 71 responden. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah HO tidak ada pengaruh dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. HA, hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Lalu selanjutnya, hipotesis statistik. H0 sama dengan 0 ialah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari terpaan iklan di aplikasi TikTok. Variabel X terhadap minat beli audiens variabel Y. H tidak sama dengan O, HA tidak sama dengan HO, ialah terdapat pengaruh yang signifikan dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli. Jika signifikansinya yang digunakan adalah 0,05, maka apabila dihitung dengan F-table menjadi jika F dihitung lebih banyak sama dengan F-table, maka HO ditolak, HA diterima. Jika F dihitung kurang dari F-table, maka HO diterima, HA ditolak. Lalu selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan survei atau dengan kata lain penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form. Metode survei dapat digunakan dalam penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif dengan individu sebagai unit analisisnya. Dikutip melalui Wenzel dan Baby 1994. Penelitian survei mungkin merupakan metode terbaik yang tersedia bagi peneliti sosial yang tertarik untuk mengumpulkan data mentah untuk mendeskripsikan populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. Sampling probabilitas yang hati-hati menyediakan satu set responden yang
karakteristiknya dapat digunakan untuk mencerminkan populasi yang lebih besar. Sementara kuesioner standar yang dibangun dengan hati-hati memberikan data dengan bentuk yang sama dari semua responden. Dikutip dari Wenzel dan Baby 1994. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data bivariat. Peneliti akan melampirkan hasil uji coba melalui SPSS. Selain itu, peneliti menguji data menggunakan uji linearitas dengan uji linear sederhana sekaligus uji hipotesisnya. Selanjutnya, validitas. Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah validitas dari variabel terpaan iklan variabel X dan juga validitas dari variabel minat beli Y. Peneliti menguji kedua variabel menggunakan SPSS dengan Questionnaire-Olkin atau QMO dan Balatas yang nantinya data diuji pada variabel tersebut dikatakan valid apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas merupakan pernyataan dari hasil uji data yang menjamin isi data dan dapat dilihat apakah data tersebut reliable atau tidak. Reliabilitas di sini akan diuji dengan SPSS menggunakan Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka data dikatakan reliable. Lalu selanjutnya metode analisis data. Analisis data univariat digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang berupa frekuensi, nilai dengan frekuensi terbanyak, nilai minimum, dan nilai maksimum dari variabel penelitian. Analisis data bivariat, analisis secara simultan dari dua variabel. Hal ini biasanya dilakukan untuk melihat apakah satu variabel sama jenis kelaminnya. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan di dalam penelitian ini ialah keterbatasan dalam hal populasi karena peneliti hanya menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi dari angkatan 2020 hingga 2022 saja. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini tidak adanya pengambilan data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian ini. Lalu, selanjutnya ada defini operasional. Terpaan iklan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel ad exposure dan variabel purchase intention. Paparan iklan adalah kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan media massa atau mengalami dan memperhatikan pesan tersebut karena mungkin terjadi pada individu dan kelompok. Lalu selanjutnya minat beli. Minat beli atau variabel Y adalah suatu yang dirangsangnya dengan melihat suatu produk, dari situ timbul minat untuk mencobanya, dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli untuk memilikinya. Lalu selanjutnya ada operasional konsep atau bisa disebut dengan OK. Untuk konsepnya adalah kita akan mengambil iklan, variabelnya terpaan iklan, dimensi, frekuensi, intensitas, durasi, indikator berapa kali melihat iklan, penayangan iklan, penulisan kalimat dalam iklan, penyampaian pesan iklan, bahasa pada iklan, penampilan konten pada iklan, tagline, model iklan. Skala interval, komunikasi pemasaran, minat beli variabel Y, minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, minat eksploratif. Untuk indikatornya, keinginan untuk membeli produk, keinginan untuk menggunakan produk, merekomendasi produk, mengatakan hal-hal positif, memprioritaskan produk, tidak menggunakan produk lain, mencari informasi produk, mencari informasi positif. Skalanya interval. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.